warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, DKM Masjid Al-Makmur, panitia peringatan Maulid, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Malam ini kita memperingati kelahiran manusia istimewa. Siapa itu? Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta tolong sound system echo-nya dimatikan saja ini. Sound system minta tolong echo-nya dimatikan, volumenya besarkan sedikit. Cek 1 2, atur nuhun. Gas, ulah dioprak-oprak deui kan. Ini panitia soundnya udah lunas apa belum ini? Mudah-mudahan teknisi sound system masuk surga. Sareng son-sona. Bapak Ibu saudara-saudara, malam ini kita memperingati kelahiran manusia yang istimewa. Banyak keistimewaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Mudah-mudahan ini menambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi itu punya predikat rahmatan lil alamin. Inilah bedanya dengan nabi-nabi sebelumnya. Allah mengutus nabi dan rasul jumlahnya nggak kurang 124.000. Dari 124.000 cuma 25 yang wajib kita imani. Dari 25, 5 yang punya julukan ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 yang punya julukan ulul azmi, hanya 1 yang berpredikat rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lihat sejarah. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Quran memberikan kita informasi. Wa ma kana Allahu yu'azibahum wa anta fihim. Selama Nabi Muhammad masih hidup di tengah-tengah umat, Allah enggak turunkan azab kepada manusia, walaupun manusia itu sangat durjana menentang nilai-nilai agama. Lihat saja sejarah. Nabi Yahya diutus menyampaikan agama, umatnya menolak, disambar dengan suara halilintar menggelegar, modar. Hei, hei. Azabnya kontan. Nabi Nuh diutus menyampaikan risalah tauhid, umatnya menentang, dikirim banjir bandang. Betul apa tidak? Betul. Azabnya cash. Nabi Musa diutus menyampaikan risalah agama, umatnya menolak, sebagian ditenggelamkan di Laut Merah, sebagian lagi dikutuk jadi monyet. Bu, Bu, Ibu tahu monyet? Taunya jangan ngeliatin saya. Tapi enggak begitu dengan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat menentang dakwah Nabi, Allah enggak turunkan azab. Kenapa? Nabi Muhammad masih hidup di tengah-tengah umat. Beliau berpredikat rahmatan lil, rahmat bagi seluruh alam. Waktu Nabi hijrah, waktu Nabi menyebarkan Islam ke daerah Taif, Bu, Ibu tahu Taif?
pertigaan Menes belok kanan itu Taif. Tahu so tahu. Waktu Nabi menyebarkan Islam di Taif dakwah Nabi bukan disambut tapi disambit. Allahu Akbar. Khatamun Nabiyyin, Sayyidul Mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Dakwah di Taif, dakwahnya bukan diterima, bukan disambut tapi disambit. Berdarah kaki Nabi yang mulia, menghindar Nabi ke kebun anggur. Turun malaikat Jibril menawarkan bantuan. Muhammad, innallaha amarani an uti'ak. Allah memerintahkan kepada saya untuk patuh apa komando kamu. Kalau tadi dakwahmu disambitin sama orang-orang Taif, sekarang juga kalau kamu mau, saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan kepada mereka biar mati semua. Bagaimana Muhammad? Ulah Jibril, ulah. Jangan. Loh, kamu disambitin, kakimu berdarah-darah. Biarin. Saya kan sedang berdakwah. Berdakwah itu prosesnya panjang, namanya berjuang, jalannya panjang. Enggak seperti membalikan kedua belah tangan. Kalau sekarang bapaknya kafir, siapa tahu besok anaknya dapat hidayah masuk Islam. Kalau ternyata anaknya kafir lagi, bagaimana Muhammad? Cucunya hese Muhammad, hese naon hese angel. Susah Muhammad, susah. Biasanya si anak ngikutin apa kata bapaknya. Ma fil abna. Kalau bapak kalong, anak kampret. Kalau bapak nyolong, anak nyopet. Enggak juga Jibril, enggak juga. Malahan saya mau mendoakan orang-orang tersebut. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Di sisi lain, inilah akhlak Nabi. Dakwahnya ditolak, disambitin, yang nyambitin malah didoakan. Doanya bagus. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Disambitin, yang nyambitin malah didoakan. Doanya bagus. Saya tanya, orang kampung Sumur kalau disambit kira-kira yang nyambit didoain apa enggak? Nah, inilah dalil kenapa kita mengadakan maulid. Tadi kita membacakan Barzanji, puji-pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin baginda Nabi hadir di tengah-tengah kita supaya Sumber Jaya, Sumur, Pandeglang, Indonesia tercinta jauh dan terbebas dari mara bahaya dan bencana. Amin. Nih dalilnya nih, yang suka maulid ini dia, yang gak suka maulid dengerin. Maulid itu bukan sembarangan mengada-ada, enggak, dalilnya jelas. Kita yakin kehadiran baginda Nabi, insya Allah kampung kita, kecamatan kita, kabupaten kita, negara yang kita cintai ini terbebas dari mara bahaya dan bencana. Amin ya Rabbal. Yang kita peringati manusia istimewa. Pertama. Yang kedua, nih keistimewaan Nabi nih. Masih lama. Iya, saya cuman ngelihat jam doang lah. Pidato di Sumur sampai jam berapa ini? Jam 2. Ikut patungan 5.000 nawar jam 2. Bapak Ibu, saudara-saudara, yang kedua keistimewaan baginda Nabi, diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam abal basar, bapak moyangnya manusia,
diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena tawasul menyebut-nyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Adam oleh Allah diciptakan, Nabi Adam dipersilakan untuk tinggal di dalam sorga. Betul apa tidak? Sorga lengkap fasilitasnya, apa saja serba boleh, apa saja Nabi Adam disuruh nikmati. Tapi hanya satu pinta Allah. Quran mencatat, la taqrabu hazihi syajarah. Jangan kau dekat-dekat buah huldi. Dekat aja jangan, apalagi makan. Nabi Adam dan Siti Hawa singkat cerita tergoda oleh bujuk rayu iblis memakan buah huldi. Nabi Adam oleh Allah diusir dari sorga, turun ke alam. Nah, kita bayangkan nih masyarakat kampung Sumur. Hei, Nabi Adam salahnya cuma satu, tapi diusir dari sorga. Nabi Adam salahnya cuma satu, diusir dari. Kita orang Sumber Jaya dari pagi sampai tengah malam bikin 18 kontainer kesalahan, minta asup sorga. Aneh, betul apa tidak? Konon 300 tahun Nabi Adam istighfar, menyesali kesalahannya yang cuma satu karena melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah huldi. 300 tahun Nabi Adam beristighfar, memohon ampunan Allah. Quran juga menyatakan, Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana. Istighfarnya Nabi Adam. Di penghujung istighfar, Nabi Adam munajat kepada Allah. Ya Allah, dengan kehormatan kekasihmu Muhammad, terimalah taubat hamba. Allah tanya Nabi Adam, Adam, kaget. Ya maaf, pidato kalau udah mulai lapar ya begini nih. Adam, dari mana kamu tahu kekasihku Muhammad? Kata Nabi Adam, ya Allah, ketika kau ciptakan jasad ini, kau tiupkan ruh ke dalam jasad ini, saat itu terbukalah mata saya. Saya memandang di bawah arasmu ada kalimat tertera dengan jelas, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama hamba bersanding dengan namamu yang mulia, hamba itu pasti adalah kekasihmu. Maka dengan kehormatan kekasihmu Muhammad, terimalah tobat hamba. Sejak saat itu Allah menerima tobat Nabi Adam karena tawasul kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Malam ini kita memperingati Maulid. Masya Allah, orang Sumber Jaya, Kampung Sumur memperingati Maulid beludak luar biasa jamaahnya. Ini yang hadir ada nggak 500 orang nih? Lebih. 1000 orang. Lebih. 10.000 orang. Campur yang goib di laut gitu. Ratusan orang yang malam ini hadir memperingati Maulid, ini bukan perkara yang sia-sia. Kenapa? Kita bersyukur karena dilahirkan, ditakdirkan oleh Allah lahir ke alam dunia sudah jadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka kehadiran kita malam ini bukan perkara yang sia-sia. Sebab apa? Kita ditakdirkan oleh Allah jadi umat Nabi Muhammad. Nanti di akhirat semua yang hadir malam ini nih diberikan keutamaan. Alhamdulillah. Allah berjanji dalam hadis qudsi, kata Allah, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka.
sorga diharamkan dimasuki oleh umat-umat yang lain sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Nih, ratusan orang, ribuan orang yang malam ini hadir di Kampung Sumur nih, semuanya nanti di akhirat akan dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat Sirotol Mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu, kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ayo aminkan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita lihat lagi faktanya. Maaf, kita nih orang Sumber Jaya baru pinter ngaku jadi umat Nabi Muhammad. Kita nih orang Pandeglang baru pinter ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Apa enggak boleh Ustadz? Boleh, yang namanya ngaku mudah dan murah. Siapapun bisa, semua kita bisa ngaku. Tapi persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa tidak, itu yang jadi masalah utama. Hei, saya tanya nih, Bu, Ibu kenal sama Presiden Prabowo Subianto? Ngaku. Prabowo kenal sama Ibu? Kasian deh lu. Apa bedanya sama kita? Apa bedanya sama kita? Kita ini baru pinter ngaku jadi umat baginda Nabi. Persoalan paling besar di akhirat nanti kita diaku apa tidak, itu yang jadi masalah utama. Itu yang harus kita renungkan, dan kita berusaha untuk di akhirat diaku sebagai umat Nabi. Ini persoalan. Nah, kalau kita ingin diaku sebagai umat baginda Nabi Muhammad, dua penutup malam ini yang ingin saya sampaikan. Pertama, kalau kita ingin diaku dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad, maka mulai malam ini jangan terjebak seremonialnya saja. Mulai malam ini dan seterusnya, kualitas sholat kita tingkatkan. Satu-satunya manusia yang sudah mendapat jaminan ampun dari dosa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyaghfirallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang atau yang akan datang, kalau memang ada, semuanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Dosa sudah mendapat jaminan ampun. Sejarah kita baca, sholatnya Nabi makin luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kalau ada orang Sumber Jaya dosanya sudah mendapat jaminan ampun, saya yakin orang itu mulai besok subuh berhenti sembahyang. Betul apa enggak? Maka kalau kita pengen diaku sebagai umat Nabi di akhirat, tingkatkan kualitas ibadah sholat. Maaf, ini kenyataan. Selama ini banyak di antara kita dalam mengerjakan sholat hanya sekedar gugurin kewajiban. Akibatnya kita tidak merasakan kehadiran Allah melekat dalam diri kita. Sholat yang kita kerjakan hanya gugurin kewajiban. Kita nggak sanggup menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Padahal orang yang sholatnya berhasil, kelihatan dia. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan merasa bersama dengan Allah. Tapi sholatnya cuma gugurin kewajiban, nggak kayak gitu hasil yang didapatkan. Di masjid Allah ada, di pasar Allah nggak ada. Akibatnya timbangan tetap saja curang. Di masjid Allah ada, di kantor Allah nggak ada. Akibatnya korupsi merajalela.
Bicara korupsi, ini penyakit harus kita basmi bersama. Bukan cuma tugas kepolisian, bukan cuma tugas kejaksaan, tapi ini tugas kita seluruh elemen yang ada di dalam negeri Indonesia tercinta. Saya nggak setuju kalau ada orang yang bilang korupsi di Indonesia itu udah jadi tradisi. Nggak setuju saya. Tradisi kita orang Indonesia, apalagi orang Pandeglang, tradisinya baik-baik dan bagus-bagus. Korupsi itu bukan tradisi bangsa Indonesia. Memang ini penyakit. Ini ibarat penyakit kanker ganas stadium 4. Sampai-sampai soal korupsi ada anekdot. Di akhirat penduduk sorga dengan penghuni neraka musyawarah, ingin membangun jembatan yang menghubungi sorga dengan neraka. Apa tujuannya? Pertama, biar gampang silaturahmi. Yang kedua, biar mudah saling mengunjungi. Maka sepakat penduduk sorga dengan penghuni neraka bikin jembatan yang menghubungi keduanya. Walhasil jembatan di neraka selesai lebih dulu. Sementara yang di sorga, jangankan jembatannya, tiang pancangnya saja belum kepasang. Jengkel penghuni neraka, marah-marah. Kang, penduduk sorga, cepat bikin jembatannya. Kita di neraka sudah selesai, tinggal nyambung saja. Cepat akan kerjain di sorga. Apa jawab penduduk sorga? Kata penduduk sorga, bagaimana kita mau ngerjain? Pimpinan proyek, pemborong sama menterinya kan di tempat AA semua. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, masih banyak di antara kita yang mengerjakan ibadah sholat hanya terjebak gugurin kewajiban. Akibatnya kita tidak mampu merasakan kehadiran Allah. Maka maulid jangan cuma seremonialnya saja, tiap tahun kita bikin maulid, tapi mulai malam ini dan seterusnya tingkatkan kualitas ibadah sholat kita. Rasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu, sholat puncak tertingginya adalah mencegah agar kita tidak berbuat keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya. Tapi karena sholat yang kita kerjakan cuma gugurin kewajiban, kita pun masih senang melakukan perbuatan-perbuatan keji. Nauzubillah, summa nauzubillah. Padahal perbuatan keji itu adalah perbuatan binatang. Tapi hebatnya kita manusia yang tidak sanggup dilakukan oleh binatang, kita sanggup melakukan perbuatan keji tersebut. Ini hebatnya manusia nih. Belum pernah kita dengar ada macan membunuh anaknya. Belum pernah. Betul atau tidak? Tapi kita manusia yang gak sanggup dilakukan macan, kita sanggup melakukannya. Berapa banyak ibu yang membuang bayinya di tepian sawah? Berapa banyak bapak yang membunuh darah dagingnya sendiri? Atau sebaliknya, berapa banyak anak yang menggorok leher bapak dan ibunya sendiri? Yang gak sanggup dikerjakan binatang, kita sanggup melakukannya. Maka sholat yang baik dan benar, terjegahlah kita dari perbuatan-perbuatan binatang. Makanya pantas kita ini nanti di akhirat dinisbatkan pada perbuatan binatang. Nauzubillah, summa nauzubillah. Di akhirat manusia dinisbatkan pada perbuatan-perbuatan binatang. Ada manusia dibangkitkan di akhirat, badannya badan manusia tapi mukanya muka macan. Kenapa? Waktu hidup di Pandeglang perbuatannya perbuatan macan. Apa perbuatan macan? Mau menang sendiri, merasa benar, nggak mau dengerin omongan orang. Ada nggak manusia kayak begitu? Loba.
dibangkitkan badannya manusia, mukanya muka macan. Nauzubillah min. Ada lagi orang dibangkitkan di akhirat badannya manusia tapi mukanya muka monyet. Kenapa? Waktu hidup di Banten perbuatannya nyaris seperti perbuatan monyet. Apa perbuatan monyet? Nggak pernah kenyang, serakah, tamak, rakus. Itu perbuatan monyet tuh. Kasih pisang dimakan, kasih lagi tangannya megang, kasih lagi kakinya nyekel, mulut ngunyah, tangan megang, kaki nyekel. Temannya kita kasih masih dirampas juga, monyet. Banyak nggak yang kayak begini nih? Banyak nggak yang kayak begini? Selama Pandeglang perbuatan monyet masih bergentayangan. Selama Banten perbuatan monyet masih bergentayangan. Selama Indonesia perbuatan monyet masih bergentayangan. Maka kesejahteraan, kemakmuran buat rakyat hanya akan tinggal kenangannya saja. Yang kaya akan bertambah kaya, sementara yang miskin tambah sengsara. Ada lagi orang di akhirat dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka tikus. Binatang pengerat itu tikus. Kenapa? Hidup di Pandeglang perbuatannya nyaris perbuatan tikus. Menggerogoti barang yang disimpan rapi-rapi. Tikus kan begitu tuh, betul apa tidak? Kita punya barang, kita taruh di dalam kotak, kita taruh di dalam lemari, kita kunci, masih digerogoti tikus. Uang rakyat disimpan baik-baik di bank, digerogoti tikus. Tikus. Berit. Nah, berit. Beras rakyat disimpan baik-baik di Bulog, digerogoti tikus. Tikus. Suami naruh uang di bawah lipatan baju. Ayo berit. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai ya. Tiap tahun Kampung Sumur bikin maulid, maka jangan terjebak seremonialnya saja. Yang terpenting adalah di akhirat kita diaku sebagai umat Nabi. Mulai malam ini dan seterusnya dirikan sholat yang berkualitas. Jelas? Jelas? Kalau sholat yang kita dirikan berkualitas, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita nggak pernah merasa gundah gulana. Kenapa? Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Satu tuh. Yang kedua. Yang kedua, saya titip pesan. Kalau kita mau diaku sebagai umat baginda Nabi di akhirat, Nabi pernah berpesan, alaikum bil jamaah. Tetaplah kalian menjaga kerukunan, menjaga kekompakan, dan merawat nilai-nilai persatuan. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi, kita mengaku umat baginda Nabi, alaikum bil jamaah, jaga nilai-nilai kerukunan di antara kita. Sebagai sesama anak bangsa, walaupun kita berbeda, kita sudah diikat dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Betul apa tidak? Betul. Saya dengan saudara ini pasti berbeda. Sesama anak bangsa kita berbeda. Bapak Ibu, ada yang lahir di Menes, ada yang lahir di Kampung Sumur, ada yang lahir di Malimping, ada yang lahir di Cilegon. Saya qadarullah lahir di Jakarta. Berbeda apa tidak? Berbeda apa tidak? Perbedaan kita
berbeda suku, berbeda kampung, berbeda keyakinan dan agama, kita semua sudah diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan justru membuat kita saling mengisi, bukan malah saling mencaci maki. Itulah kita, keluarga besar rakyat Indonesia. Malam ini walaupun kita beda suku, saya datang ke Sumber Jaya, saya datang ke Kampung Sumur, saya nggak merasa sebagai seorang tamu. Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang mengunjungi keluarga saya sendiri. Walaupun berbeda, kita tetap menjaga persatuan. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Jangan coba-coba menghina saudara-saudara kami orang Kalimantan. Kenapa? Kami orang Banten akan marah. Jangan coba-coba menghina saudara-saudara kami orang Sumatera. Kenapa? Kami orang Jawa akan marah. Jangan coba-coba menghina saudara-saudara kami orang Maluku. Kenapa? Orang Kalimantan akan marah. Jangan coba-coba menghina saudara-saudara kami orang Papua. Kenapa? Kami bangsa Indonesia akan bangkit membela saudara-saudara kami yang kalian hina. Begitulah kita orang Indonesia, berbeda suku, bahasa dan agama, tapi sudah diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita keluarga saling menguatkan, bukan malah saling menjatuhkan. Jelas? Jelas? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Oi, reka mana? Oi, Bu, reka mana? Oi, pada uih bareng. Biarin yang bangun gua teriakin loh. Nih penting, Bapak Ibu, saudara-saudara, penting nih. Pengajian jangan dibiasakan bubar sebelum pembacaan doa. Satu, nih saya mau ingatkan nih. Pengajian jangan dulu bubar sebelum pembacaan doa. Karena penyempurnaan keberkahan dalam pengajian ada saat pembacaan doa. Pengajian dengan doa itu persis kalau kita sedang berpakaian, pasti pakai baju dan pakai celana. Betul apa tidak? Maka orang yang bubar pengajian sebelum dibacakan doa persis kayak orang berpakaian nggak komplit, pakai baju tapi nggak pakai celana. Gundal gandul. Yang kedua, Islam ini agama yang menjaga keseimbangan. Saudara nggak usah khawatir, kita ini umat Nabi yang rahmatan lil alamin. Agama Islam ini agama yang menjaga keseimbangan. Nih, perlunya ngaji nih. Ajaran Islam tuh nggak ada yang satu lebih tinggi dari yang lain, nggak ada. Semuanya harus menjaga keseimbangan. Hablum minallah, hablum minannas. Itu keseimbangan tuh. Orang kaya disuruh bantu yang miskin. Itu ajaran Islam. Betul apa tidak? Tapi sebaliknya Islam menjaga keseimbangan. Yang miskin disuruh berusaha bekerja, berdiri di atas kaki sendiri. Hidup jangan mengandalkan beban, jadi beban buat orang lain. Ajaran Islam tuh jaga keseimbangan. Yang kaya disuruh bantu yang miskin, tapi yang miskin disuruh bekerja lebih keras, lebih giat, jujur, ulet, tekun, berdiri di atas kaki sendiri. Hidup jangan pernah jadi beban buat orang lain. Seimbang apa tidak? Seimbang apa tidak? Ajaran Islam. Tuan rumah wajib menghormati tamu. Betul apa tidak? Betul. Ajaran Islam apa bukan? Ajaran Islam tuh tuan rumah wajib menghormati tamu. Tapi di sisi lain Islam juga mengajarkan sang tamu harus tahu diri, seimbang. Kau tuan rumah, iya Pak, wajib hormati tamu. Kau tamu,
Iya Pak, harus tahu diri. Kalau besok hari kerja, pidato nggak usah lama-lama. Seimbang, seimbang. Nah, Uangnya sedikit. saya selesaiin dulu 5 menit lagi. Nih besok hari kerja. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah karena itu, jaga kerukunan, jaga kebersamaan, rawat terus nilai-nilai persatuan. Kita berbeda, iya, perbedaan sampai kiamat tetap saja akan terjadi. Dalam menyikapi perbedaan, saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mencintai. Yang suka yasinan dan tahlilan, bagus, teruskan. Yang gak suka yasinan dan tahlilan, nggak apa-apa, tapi diem aja. Yang suka ziarah kubur, bagus, teruskan. Nggak ada kebudayaan yang berdiri sendiri. Kebudayaan yang kita bangun sekarang ini mata rantai dari orang-orang terdahulu. Maka ziarah kubur itu artinya mendoakan orang-orang terdahulu yang lebih membangun bangsa ini dengan berbagai macam budaya yang baik-baik. Yang suka ziarah, bagus, teruskan. Yang nggak suka ziarah, nggak apa-apa, cicing wae. Yang suka maulid, nggak apa-apa, bagus. Dalilnya tadi sudah saya sebutkan. Dengan meyakini kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita memohon kepada Allah, kampung kita, kecamatan kita, kabupaten kita, negara kita jauh dari mara bahaya. Yang nggak suka maulid juga nggak apa-apa, tapi cicing. Nah, terusin aja. Perbedaan akan terus ada, tapi dalam menyikapi perbedaan, hendaknya kita saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mencintai. Kita ini adalah keluarga besar, maka yang satu dengan yang lain harus saling menguatkan, bukan malah saling menjatuhkan. Jelas? Jelas? Ini pidato terpanjang saya. Saya mulai tadi pidatonya tanggal 8 September. Sekarang sudah jam 00:04, tanggal 9 September. Pidato seharian saya ini sampai ganti waktu. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, diberikan kita rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah, dikaruniakan kita keturunan soleh dan soleha, diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah, mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitilkal niyah sayulillahi lahumul Fatihah. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatafsirul asir alaika yasir. Allahumma man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a, wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad
Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallahu minal aminin rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.